akan persiapkan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Oh, izinkan kami boleh bangun, boleh menikmati hari yang baru dengan kekuatan yang baru. Kami mengucap segala kebaikan atas kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada setiap kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami akan mengawali aktivitas kami. Sebelum kami melakukannya, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami secara khusus, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini akan mendasari semua aktivitas kami sepanjang hari ini sampai pada malam hari nanti Bapa. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, kiranya Tuhan Engkau akan mengurapi secara khusus agar hamba-Mu mengatakan seperti yang Bapa mau katakan kepada kami semua Tuhan. Dan setiap kami juga urapi sehingga firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan kami yang hidup, kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Selamat tahun baru, selamat Natal yang baru ketemu. Ya, tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun perjalanan kita. Tentunya ada hal yang harus kita renungkan, kita ingat bahwa yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui ini, apakah membuat kita itu sudah mengalami pertumbuhan? Apakah kita sudah mengalami pengertian akan kebenaran dan bertumbuh dalam pengalaman pada waktu saudara berjalan dengan Tuhan? Sampai pada akhirnya kita akan mengerti yang kita hayati, yaitu kita bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah kebutuhan kita satu-satunya. Seperti yang saya tulis dalam tema menjadi kekasih Tuhan, yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, konteks ini sebenarnya sedang berbicara tentang seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, yang dicatat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana pemberitaan firman Tuhan itu dikatakan firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Maka saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita mau mengevaluasi, mau mendiagnosa, kata Pak Hari itu diagnosa, ya, untuk kita sepanjang tahun yang telah kita lewati dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan, mengalami pengertian kebenaran yang benar, atau mungkin kita hanya stagnan? Artinya kita tetap sama, ya. Kalau Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita tidak boleh tetap sama. Artinya bahwa kita tuh harus mengalami progres, terus-menerus pertumbuhan iman, mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang terus berkembang atau progres iman kita, kita harus bisa berkata sampai suatu saat kita berkata bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya kebutuhan hidup kita. Tuhan itu adalah satu-satunya kebahagiaan hidup kita.
Tuhan itu satu-satunya keperluan yang bisa memerlukan kehidupan kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk menghayati, memahami tentang Tuhan itu satu-satunya kebutuhan kita, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, tidak semua orang bisa memahaminya. Tidak semua orang bisa mengerti bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang dimiliki atau kita itu memiliki Tuhan yang hidup. Berapa banyak orang Kristen yang mengalami putus asa, berapa banyak orang Kristen yang mengalami bahkan sampai meninggalkan Tuhan, bahkan mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara, mengambil tindakan-tindakan yang jelek. Karena apa, saudara? Mereka itu banyak orang Kristen yang disembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tapi tidak bisa memahami, mengerti tentang pengertian Tuhan yang hidup. Maka mereka masih menjadi orang Kristen pun masih mengalami kondisi yang putus asa. Nah, ini memang tidak mudah Bapak Ibu untuk mempercayai tentang siapa Allah kita, siapa Allah yang hidup itu. Mungkin seseorang bisa memahami, ya, dalam tanda petik yang saya alami, yang saya lihat itu, orang baru bisa memahami bahwa Tuhan hidup itu kalau seseorang itu baru dalam keadaan krisis. Baru dalam keadaan krisis. Artinya apa? Kalau mungkin kita dalam keadaan sakit, ya, atau mungkin orang itu sudah di ujung maut, ya, tubuh ini sudah ditaruh selang, ditaruh infus, ya, disuntik sana sini, dipasang alat-alat di organ tubuh kita. Baru orang itu berseru kepada Tuhan bahwa dia berkata, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, tapi sudah ada di ujung maut. Dan pada waktu itulah orang baru bisa menghayati Tuhan yang benar, baru bisa menghayati dengan utuh bahwa kebutuhannya itu orang yang seperti itu hanya satu-satunya itu Tuhan. Karena mungkin dikatakan medis, dokter dan sebagainya sudah sepertinya nggak bisa menolong dia. Nah, ini yang salah Bapak Ibu, ya. Ini yang seringkali orang itu hanya membutuhkan Tuhan pada waktu kita krisis, membutuhkan Tuhan pada waktu kita dalam keadaan terpepet, ya, sudah kritis, sudah nggak ada harapan siapa-siapa. Padahal selama perjalanan hidup Anda dan saya, Tuhan itu hidup, saudara. Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita menghayati Tuhan kalau dalam keadaan kita itu sudah kritis. Artinya sudah menurut kita itu sudah tidak ada harapan, baru kita mencari Tuhan. Ini kekeliruan banyak orang, ya, yang sering terjadi, bahwa itu tidak secara proporsional atau secara natural di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mestinya Bapak Ibu, justru ketika kita tidak dalam keadaan bahaya, ya, seperti saat ini kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Bahkan tadi pujian mengatakan Tuhan itu menebus kita itu bukan dengan barang fana. Tuhan menebus hidup kita itu dengan nyawanya sendiri, Bapak Ibu. Dengan darahnya sendiri, darah yang mahal. Artinya darah ini adalah suatu yang paling penting di dalam organ tubuh kita. Tanpa darah, maka akan ada kematian. Nah, itu dikorbankan untuk saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, kalau nyawanya sendiri Tuhan Yesus berikan kepada kita, apalah artinya kebutuhan hidup kita? Tapi masalah itu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa menghayati hidup kita bukan pada waktu kita dalam keadaan bahaya, bukan pada waktu kita dalam keadaan kekurangan saja, bukan pada waktu kita dalam keadaan sakit saja, bukan dalam keadaan terancam, dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis. Kita sudah mengatakan sebelum itu terjadi, kita berkata hanya Engkau yang kuperlukan Tuhan. Hanya Engkau yang kuperlukan Tuhan. Hanya Engkau kebutuhan satu-satunya dalam hidup saya.
Saya banyak mengalami kalau bicara tentang Tuhan itu menjadi kebutuhan saya. Ya, saya pernah cerita pada waktu saya naik motor dengan istri dan anak habis pelayanan, saya sudah capek sekali. Ya, tiba-tiba saya ngantuk di jalan, saudara. Lalu tiba-tiba dari depan ada mobil kencang sekali. Istri saya hanya bilang, Yesus gitu. Motor saya itu disingkirkan, saudara, dipinggirkan, saudara. Enggak sampai terjadi kecelakaan. Kenapa sampai seperti itu? Kami menjalin hubungan bukan pada waktu dalam keadaan krisis. Kami menjalin hubungan dengan Tuhan bukan pada waktu saya diberkati. Maaf, pada waktu dalam kekurangan. Tapi pada waktu kondisi yang seperti ini, yang natural, yang wajar, kami tidak berusaha untuk tidak meninggalkan Tuhan sebisa yang saya bisa lakukan untuk terus mencari Tuhan. Bapak Ibu, kegagalan hidup dalam studi bisa terjadi, dalam rumah tangga bisa terjadi, karir, kita juga bisa mengalami sakit, bisa mengalami kemiskinan. Tapi jangan sampai berkata ini dunia ini sudah runtuh. Ya. Ketika saudara mengalami kegagalan seperti itu biasanya orang berkata habislah sudah, tamatlah sudah, selesai sudah, semua itu sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Belum, Bapak Ibu. Kita harus perlu mengerti dan menghayati siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Allah yang hidup, dia itu hanyalah kebutuhan kita satu-satunya yang terutama di dalam hidup kita. Dia itu adalah keperluan hidup kita yang melebihi dari kebutuhan studi putra-putri kita, yang melebihi hubungan rumah tangga kita, melebihi karir kita, melebihi dari rasa sakit kita, kemiskinan kita. Tuhan itu melebihi dari segala apapun termasuk dalam pelayanan kita kalau kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan itu kebutuhan kita yang mampu untuk menolong dan memberkati kita. Sejujurnya saudara, kita itu harus berani berkomitmen. Kemarin hari Minggu yang lalu saya ajak untuk membuat sebuah komitmen kepada jemaat Tuhan. Komitmennya itu apa, Pak? Komitmennya itu harus berkata bahwa tahun 2022 kebutuhan utama satu-satunya hanyalah Tuhan yang hidup. Kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh meningkatkan karir, meningkatkan bisnis kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai orang-orang yang selalu berharap kepada Dia. Makanya di sini dikatakan oleh pemazmur Yesaya ini, carilah Tuhan. Selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Loh, apa ada waktu untuk tidak bisa ditemui Tuhan? Ada. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan akan memalingkan mukanya dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan tidak ada di pihak kita? Lalu ada lagi saudara, bukan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik itu bukan orang kafir, Bapak Ibu. Orang fasik itu adalah orang yang mengenal kebenaran, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Firman Tuhan, makanya saya tadi katakan sepanjang tahun 2021 pertumbuhan iman kita itu seperti apa? Menjadi bertumbuh rohani atau justru kita fasik? Alah, firman apa itu? Alah apa? Enggak pernah dilakukan. Maka ini dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat terlebih. Nah, ini lebih dari orang fasik. Ya, orang jahat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar tatanan hukum, meninggalkan rancangannya. Rencana jahat itu tinggalkan. Jangan ada rencana kebencian, ada rencana pembalasan, tinggalkan. Maka di sini dikatakan baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada Tuhan, saudara akan menjadi kekasihnya Tuhan. Loh, hebat kan? Ya, kita tuh punya kekasih, punya istri, punya suami aja, waduh, ya, Pak ya. Luar biasa. Pagi dikasih siapin makan, sore disiapin makan, siang makan, istri dikasih uang, kan luar biasa ya Bu. Kan dahsyat itu kasihnya manusia. Apalagi kalau kita sudah menjadi kekasihnya Tuhan, ya, menjadi kekasihnya Tuhan, wah itu maha dahsyat Bapak Ibu. Artinya kita nggak usah bingung dengan keadaan ini. Omikron boleh terjadi, ya. Tapi kalau kita menjadi kekasih Tuhan, bukan berarti kita itu nggak bisa kena.
Istri saya dulu kena waktu COVID awal-awal itu, tapi Tuhan itu mengasihi kita. Mungkin hanya suruh nyicipi, orang Jawa bilang itu. Rasanya orang sakit itu seperti apa, untuk bersyukur kepada Tuhan, bisa menghibur orang yang sakit, yang mengalami peristiwa yang sama dengan kita. Itu menjadi kekasih Tuhan. Jadi kalau kita sedang mengalami kondisi yang sulit, mengalami kondisi yang belum beruntung, coba lihatlah. Ya, seperti Dek Mawar ini sakit, Bu Lydia sakit, istri saya juga mengalami sakit. Tapi satu hal yang harus kita renungkan, ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan izinkan itu semua supaya kita dekat sama Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat ini, saudara, kita menjadi kasih Tuhan banyak contoh. Saudara pernah melihat atau mendengar khotbah tentang Abraham dan Ishak kan? Ya, Abraham dengan Ishak itu firman Tuhan mengatakan Abraham itu sudah hampir 100 tahun umurnya, lalu istrinya Sarah sudah 75 tahun, selama 25 tahun janji Tuhan itu ditunggu untuk kelahiran seorang anak. Siapa yang tidak senang kalau tiba-tiba janji Tuhan itu digenapi? Ya, punya anak. Orang itu punya anak itu senangnya luar biasa. Ada orang yang pengen punya anak sampai ke luar negeri, di Kebumen, di sini tempat saya itu ada yang sampai ke Singapura, sampai ke Cungpo, ya ke Cina, ke tempat-tempat lain supaya dapat anak. Ya, karena harapan itu anak itu menjadi penerus bagi dia. Ya, anak itu penting untuk mewariskan harta benda yang dimiliki. Demikian pula pada waktu Abraham, kenapa sampai disebut bapak orang percaya? Abraham ini mempersembahkan anaknya Ishak itu bukan main-main loh Bapak Ibu. Ya, pada waktu Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria dan persembahkan kepadaku. Kata persembahan itu kalau dalam konteks perjanjian lama itu selalu bicara tentang darah. Artinya yang dipersembahkan itu pasti dipotong. Orang tua mana yang bisa melihat anaknya dan tahu akan dipotong. Ya. Tapi kenapa Abraham bisa bawa anaknya Ishak ini naik ke Gunung Moria? Katanya dalam cerita itu justru anaknya sendiri yang memikul kayu. Ketika anaknya tanya Ishak, Pak, nanti dombanya di mana? Abraham bilang, dombanya sudah disediakan di sana, gitu, di tempat itu. Sebenarnya dalam perjalanan hatinya Abraham itu pasti ngenes, kalau zaman orang Jawa bilang itu. Ya sedih sekali, ya sedih membawa anak yang menjadi pergumulannya, anak yang didoakan ternyata harus disembelih oleh orang tuanya sendiri. Tapi kenapa Abraham mau memberikannya ini, saudara? Kenapa Abraham rela memberikan ini? Ketika diperintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya yang berharga dalam hidup Abraham ini, saudara. Karena di dalam diri Abraham ini mengatakan bahwa satu-satunya kebutuhan yang paling utama, yang paling mulia itu bukan anak. Yang paling utama itu adalah Tuhan Allahnya. Dia lebih mendengarkan suara Tuhan. Artinya saudara, dia itu dipercaya oleh Tuhan, menghargai bahwa Tuhan itu lebih dari yang dia punya, lebih dari harta bendanya, lebih dari anaknya, lebih dari kekasih apapun di bumi ini. Abraham menjadi bapak orang percaya karena dia berani melakukan bahwa berkata, Tuhan itu adalah satu-satunya kekasih jiwanya. Ya, banyak tokoh dalam Alkitab seperti Nuh, Yusuf, Daniel, hampir semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menjadi bapak orang percaya itu, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan hidupnya menjadi kekasih-kekasih Tuhan, dan mereka dijadikan oleh Tuhan menjadi kekasihnya. Kalau saat ini saudara kita mau mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadi Tuhan itu satu-satunya yang kita butuhkan, mungkin saudara apa itu gampang Pak untuk berkomitmen bahwa Tuhan itu satu-satunya kebutuhan? Saya katakan tidak gampang, ya, tidak mudah. Ada oknum lain yang tidak senang kalau Anda dan saya itu menjadi satu-satunya kekasih jiwa Tuhan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang tidak senang? Ada yang tahu? Iblis. Pasti itu.
Ya, kalau Bu dia mau bangun pagi berdoa, ada aja halangannya. Ya, melalui anak, melalui ini, melalui itu. Bisa saja dari berbagai cara supaya kita itu tidak dikasih oleh Tuhan atau kita tidak mengasihi Tuhan. Dengan persoalan, dengan permasalahan bisa membuat orang tidak mengasihi Tuhan. Iblis itu tidak suka kalau ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu nggak takut sama orang Kristen, Bapak Ibu. Tuhan itu nggak takut sama pendeta. Tuhan nggak takut sama aktivis gereja. Tuhan nggak takut mungkin kepada ketua sinode, ketua STT. Tapi Tuhan takut kepada orang yang dikasih Tuhan. Tuhan takut kepada orang yang dikasih Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan itu, kalau Tuhan mengasihi kita, firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, semua akan kita rasakan, akan kita layani. Hidup penuh sukacita, meskipun kita itu harus mengalami sakit, meskipun kita harus mengalami kekurangan, tapi damai sejahtera dan sukacita Allah yang ada pada kita tidak bisa dilawan dengan apapun. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa memuji Tuhan, karena Tuhan itu ada di pihak orang yang dikasihi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka iblis ini akan berusaha merusak apa, saudara? Pikiran, mindset. Lalu iblis akan berusaha merusak hati, kekecewaan, ya. Putus asa, patah hati, ya, di dalam hati kebencian, merusak kehidupan kita dengan segala cara agar kita tidak menjadi kekasih Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Tetapi kalau saudara berkomitmen kepada Tuhan dengan baik-baik pagi ini, kalau Anda mempunyai komitmen yang benar, yang teguh kepada Tuhan, pencobaan serangan iblis tidak akan membuat kita jatuh. Saudara mungkin bisa diserang oleh iblis sampai menderita sekali. Tapi kalau Anda tetap berkomitmen, aku sakit gak apa-apa, aku kekurangan gak apa-apa, tapi Tuhan tetap menjadi kebutuhanku dan Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Saudara tidak akan pernah jatuh kalau kita punya komitmen bahwa Tuhan itu kebutuhan kita satu-satunya, bahkan iman level saudara akan dinaikkan dalam kondisi yang paling sulit, dalam kondisi yang keadaan yang tidak baik itu, saudara. Jadi hal ini tergantung dari niat dan tekad kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Di tahun 2022 mau bagaimana? Tadi malam bilang Bu dia hanya 3 orang, enggak apa-apa. Kita mulai dengan tekad, kita mulai dengan komitmen, supaya banyak orang mendengar firman, banyak orang bertumbuh dalam kebenaran, supaya banyak orang akhirnya kembali kepada jalan Tuhan dari segala kefasikan. Ya, saya kalau bicara kefasikan, Bapak Ibu, di media sosial itu, firman itu setiap hari, setiap detik, setiap menit ada. Berapa banyak yang kita terima, yang kita lakukan dari kebenaran itu? Atau justru kita mencela, menjelek-jelekan, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, ya. Saya selalu mencermati setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak suka udahlah, nggak usah dikomentari, nggak ini, biarin aja, ya. Paling kalau perlu dicapri orangnya, ya. Nggak usah didebat di depan umum, itu akan mempermalukan dia, ya. Nggak usah sok-sokan Bapak Ibu. Ya, nah ini. Tapi kalau kita itu mau berkomitmen seperti itu, kita akan diangkat naik oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan kalau kita menjadikan Tuhan kekasih hidup kita, Tuhan pasti akan peduli dengan kebutuhan saudara. Tuhan pasti akan menolong kita dalam segala hal untuk melindungi saudara dan saya. Dari apa? Dari kuasa gelap. Tuhan mampu melindungi kita. Lalu dari apa lagi? Dari diri kita, kedagingan kita, kelemahan kita, yang seringkali kita tidak bisa mengatasi, mengontrol diri sendiri. Tuhan itu akan melindungi Anda dan saya. Lalu dari apa lagi, saudara? Dari pengaruh dunia yang jahat ini. Dunia media sosial, ya, yang saya kira itu paling jahat, Bapak Ibu. Ya, hoax itu membuat pikiran manusia itu bisa down, saudara. Ya,
yang diserang itu psikologisnya sekarang. Ya, manusia semakin mengalami kondisi mental yang luar biasa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, tetap mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, Tuhan akan menolong hidup Anda. Tuhan melebihi dari apapun yang kita perlukan sehingga hidup saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Lalu saudara juga akan diperlindungi Tuhan dari pengaruh yang jahat. Itu pasti saudara. Dilindungi, saudara akan diberikan kepekaan. Wah, orang ini menipu saya ini. Saudara peka dengan keadaan itu, lalu menghindar orang-orang seperti itu. Kepekaan ini akan diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Lalu yang lebih lagi Bapak Ibu, kalau kita itu menjadi kekasih Tuhan, orang-orang yang Anda kasih, suami, istri, anak, orang tua, itu pun akan dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka semua yang menjadi kekasih kita, maka Tuhan akan mengasihi kita. Lalu caranya bagaimana? Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Ini caranya Daud supaya bisa menjadi kekasih Tuhan. Ya, bisa menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan, menjadikan Tuhan kekasih jiwa kita. Yesus kekasih hidupku, kasih jiwaku, tadi dikatakan, dinyanyikan itu. Yesus kekasih jiwaku. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-5 saya akan bacakan begini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud, apa yang dikatakan oleh Daud? Dalam keramaian, dalam kebersamaan mereka, bersama-sama berjalan. Sekalipun juga ini berjalan ke rumah Tuhan, tapi Daud mendahulinya. Artinya, dia kalau waktu ibadah, waktu bersekutu dengan Tuhan, dia lebih dahulu daripada yang lain. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Di tahun 2022 mari kita memberi komitmen. Aku akan tetap mencari Tuhan apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Saudara, kiranya seperti pemazmur ini, kita mendahului atau mencari Tuhan melebihi dari orang lain supaya menjadi kekasih Tuhan. Ya, untuk itu saudara kita belajar untuk membulatkan tekad kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Bulatkan niat kita, komitmen kita. Harga untuk menjadi kekasih Tuhan adalah kita tidak lagi memiliki kekasih yang lain. Kekasih jiwa kita satu-satunya hanya Tuhan. Kalau dalam kehidupan bangsa Israel perjanjian lama, firman Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena Tuhan tidak mau diduakan. Hanya satu-satunya Tuhan dalam perjanjian lama. Itu cukup bagi orang Israel. Itu cukup bagi orang-orang dalam perjanjian lama. Tidak menyembah kepada dewa itu sudah cukup, tidak menyembah kepada berhala itu sudah cukup. Tetapi dalam perjanjian baru, kita umat perjanjian baru, kita tidak cukup hanya tidak pergi ke dukun. Kita tidak cukup hanya kita tidak punya jimat. Kita tidak cukup, kita tidak menyembah dewa, dan ilah-ilah lain belum cukup. Kita harus menanggalkan semua keterikatan yang mengikat diri kita, termasuk egois, termasuk hati yang sedih, yang patah hati yang luka, harus ditanggalkan sekarang Bapak Ibu, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus direnungkan oleh kita. Makanya Bapak Ibu yang kita perjuangkan ini perjuangannya tidak mudah. Tahun 2022 ini kiranya menjadikan hidup kita itu new life. Seperti kita. Saya ingin menyinggung itu. New life itu kehidupan yang baru. Baru dari sakit hati, sudah tidak ada kebencian, sudah tidak ada, yang ada sukacita, damai sejahtera, pengampunan, pemberi, ya, pemaaf dan sebagainya. Itu orang yang hidup dalam new life, kehidupan baru. Jadi saya harap terus kita berdoa dalam grup kita supaya kita hidup dalam kebenaran yang semakin hari yang semakin memuliakan nama Tuhan. Saudara, tidak ada hal yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih agung, yang lebih terhormat daripada menjadi kekasih Tuhan. Itu adalah kehormatan bagi kita semua.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat satu pujian semusim berlalu. Kami telah menerima sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu ya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada sampai saat ini kami masih boleh berdiri, kami masih boleh tegar dan kuat. Itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Pak, intinya kami bersyukur kepadamu Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperdulikan kami. Siapa kami ini ya Bapa, sehingga Engkau menjadikan kami kekasih-kekasih hati-Mu ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini juga kami memohonkan, kami berdoa dan mendukung saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di antara kami Tuhan mungkin ada yang sakit, mungkin dalam kelemahan tubuh ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Martin yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau menjamahnya, Engkau memulihkannya Bapa, sehingga beliau boleh mengalami kesembuhan yang daripada Amin. Tuhan. Pergumulan demi pergumulannya Tuhan, Ya. kiranya Engkau sendiri yang akan menjawabnya sesuai tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Harun. Ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau ya Bapa, memberkati pribadinya, memberkati pelayanannya, Amin. memberkati kehidupan rumah tangganya Bapa, memberkati istri dan anak-anak beliau, Ya Tuhan. memberkati cucu beliau ya Bapa. Amin. Tuhan Engkau berkati juga gembala jemaat-Mu yang beliau gembalakan ya Bapa. Ya Bapak. Memberkati gerejanya ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Memberkati apapun yang menjadi pergumulan Pak Harun saat ini Bapa. Dan juga rencana-rencana ke depan Pak Harun. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Pungki sebagai WL kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapinya, Tuhan memberkatinya Bapa. Tuhan menjadikan Ibu Pungki biji mata-Mu juga ya Bapa. Engkau berkati kehidupan pribadinya, memberkati anak-anaknya, memberkati cucunya, memberkati seisi rumahnya ya Bapa. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Ibu Pungki, menjadi rencana-rencana beliau Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ana yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Bapak. Ya Bapak. Tuhan, hadirlah, lawatlah Ibu Ana ya Bapak. Ya. Engkau jamah Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mohon Engkau ulurkan Bapak untuk menjamah Ibu Ana ya Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Ibu Ana boleh kuat, boleh semakin mendekatkan diri kepadamu Bapak. Boleh selalu mensyukuri apapun kondisi yang beliau alami saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik kami Mawar Bapak. Di tengah-tengah pergumulannya Tuhan, sakit penyakit yang dialami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menguatkan imannya Tuhan. Tuhan tetap menopangnya Bapak. Kami menunggu mujizat-Mu Tuhan untuk adik kami ini Bapak. Tuhan, mungkin dia mengalami perkosaan dengan sakit penyakitnya ini ya Bapak. Kami mohon kepada-Mu, hiburkan dia Tuhan. Amin. Engkau berkati rumah tangganya Bapak. Engkau memberkati anaknya, memberkati orang tuanya Bapak. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau tetap menopangnya. Engkau tetap menguatkan imannya Bapak, sehingga dia jangan sampai mengutuki Engkau ya Bapak. Amin, amin. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Hari, dengan setiap pergumulannya yang ada Bapak, untuk anaknya Tuhan yang masih dalam tahap pemulihan, kiranya Tuhan tetap menjamahnya, Tuhan tetap menolongnya, memberkati pribadi Pak Hari, amin, amin. mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut Pak Hari Tuhan,
agar boleh menjadi berkat bagi Amin. orang-orang di sekitarnya Bapak. Kau berkati juga rumah tangga Pak Hari, istri dan anak-anaknya, dan juga orang tua kekasih Bapak. Di tengah-tengah Tuhan, pergumulan rumah tangganya, orang tuanya, di masa-masa tuanya Tuhan tetap menopangnya, Tuhan tetap menghiburnya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Endang. Tuhan, Engkau tahu keberadaan Ibu Endang saat ini Bapak. Engkau tahu Tuhan pergumulan Ibu Endang saat ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap menopangnya, Tuhan tetap menjaganya di tengah-tengah kesendiriannya ya Bapak. Tuhan tetap menghiburkan. Tuhan jauhkan dia Tuhan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Jauhkan dia Tuhan dari teman-teman yang tidak bisa membangun imannya Bapa, sehingga Ibu Endang boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Tuhan berkati juga pelayanan Ibu Endang Bapa, agar dia juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin tidak menentu ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-hambamu, Engkau memberkati mereka, memberkati jemaat yang digembalakan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang berduka saat ini. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan, Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap memberkati mereka ya Bapak. Berkati juga bangsa dan negara kami, perekonomian bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Apapun Tuhan kondisi saat ini yang menimpa bangsa dan negara kami, tidak luput semua Tuhan dari pandangan mata-Mu ya Bapak. Tuhan terima kasih Bapak, sehari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya tetap memberkati kami. Amin. Itu juga Tuhan rencana-rencana hamba untuk minggu depan yang akan menjalani operasi Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun tangan dokter, Tuhan sendiri yang akan mengoperasi hamba, sehingga hamba boleh mengalami kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkat kehidupan hamba, rumah tangga hamba, anak-anak, anak mantu dan cucu Tuhan, kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, semua dan semuanya Tuhan, kami hanya berserah diri kepadamu. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin, amin. Doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, kami hanya beralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Bapak, kami akan mengakhiri dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami semua. Baik yang bekerja, berkati pekerjaannya, yang berbisnis, yang berusaha, Bapak berkati bisnis dan usahanya, yang melayani berkati pelayanannya, yang studi, Tuhan berkati studinya, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan, kiranya Engkau berkati, keharmonisan Tuhan berikan kepada kami, dan terlebih Tuhan kiranya terus memberikan kami kekuatan, kesehatan sepanjang hari ini dalam segenap aktivitas. Bapak memberkati ibadah doa kami pada pagi hari ini semua, yang memfasilitasi admin semua Bapak, Engkau memberkati kami, rencana-rencana mereka semua Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami semua Bapak, kiranya jadikan kami kekasih jiwa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan kemurahan-Nya selalu menyertai dan memberkati saudara. Apa saja yang dilakukannya dibuatnya berhasil, supaya Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami mengakhiri doa kami, dan kami terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin.